listening 90.5 FM BN Radio, the real radio. News and entertainment. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BN Radio, the real radio news entertainment point 90.5 FM Bangka Belitung. Mohon maaf Sobat BN Radio, mestinya tadi kita jam 10 pagi acara 1 jam bersama Bang Doi. Tapi karena cuaca yang tidak menginginkan, maka baru sekarang kita bisa ngobrol asik bersama tamu saya hari ini. Tapi tidak masalah karena kita akan berbicara banyak hal tentang passion kedua tamu kita hari ini. Oke, Sobat BN Radio, hari ini hari Sabtu tanggal 17 April 2021 tepat pukul 10:15 kita akan berbincang 1 jam ke depan dalam acara yang keren 1 jam bersama Bang Doi. Sobat BN Radio, saya perkenalkan dua tamu saya yang keren dan ganteng ini. Yang satu adalah Deika Agusti Rahayu. Ya, apa kabar Deika? Alhamdulillah baik. Baik ya, puasa ya? Alhamdulillah. Deika adalah putri model Muslimah Bubble 21 yang pada malam final yang sudah digelar pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 malam di Bangka City. Deika terpilih menjadi juara pertama ya dari puluhan yang ikut lainnya. Deika ini sebenarnya berasal dari Sungai Liat sendiri. Sungai Liat ya, lahir di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, ya. Tapi banyak berada di luar. Ya. Jadi baru berapa hari berapa tahun di sini? Di Bangka itu sekitar 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun tapi sudah juara ya. Oke. Di samping Deika ada satu lagi tamu saya, Bang Jo. Halo. Ya, apa kabar Bang Jo? Alhamdulillah. Baik ya. Bang Jo ini nama panjangnya Jojo Junaidi Nadin. Iya, nama bekennya. Nama bekennya jadi panggil Bang Jo ya. Bang Jo, iya. Bang Jo adalah owner dari Rumah Pelangi. Iya. Bang Jo ini, Rumah Pelangi adalah suatu wadah atau sarana membina, menaungi, melatih, mendidik talent-talent generasi muda remaja Bangka Belitung yang ingin ya, benar, yang memiliki bakat seni untuk lebih dikembangkan lagi. Benar. Oke, kita mungkin ngobrol langsung dengan Deika ya, dan Bang Jo dalam rubrik 1 jam sama Bang Doi ya. Ini Deika, gimana kabarnya Deika hari ini Deika? Alhamdulillah. Baik. Deika kan sekarang sudah terpilih menjadi Putri Model Muslimah Bubble 2021. Ya. Sebenarnya bagaimana perasaan sih sebenarnya jadi Putri Model Muslimah? Kalau ngomongin perasaan agak masih nggak nyangka gitu loh. Karena kan banyak banget pesertanya tuh dari awal kita 45 peserta disaring jadi 25 finalis dan disaring lagi jadi 10 finalis ya. 5 finalis sampai tiga besar gitu. Lumayan wow banget, teman-temannya berpotensi yang sangat luar biasa gitu loh. Dan Ika pun sekarang masih kayak seperti ini loh, menjadi seorang putri beda dengan event-event yang lain seperti ajang-ajang yang lain gitu loh Kak. Sebenarnya waktu ikut kemarin tuh apa memang serius atau hanya coba-coba? Atau gimana prosesnya sehingga Deika kok tertarik menjadi ikut Putri Model Muslimah Bubble ini? Awalnya tuh kayak iseng-iseng gitu loh Kak, karena kan kita tahu bahwasanya ajang-ajang yang bersifat kecantikan misalnya yang berhubungan dengan wanita itu kan pasti bakal ngelihat fisiknya nih berarti, karena kita lihat berapa event-event yang ada, ajang-ajang yang ada tuh biasanya melihat dari fisiknya gitu loh. Dan buat Ika ikut aja dulu, masalah dapat atau enggaknya urusan belakang lah, soalnya kan mencoba dulu gitu lah, ngenyoba dari hal yang baru dulu. Biasanya kan Ika ikutnya bukan di seperti ini gitu loh, di ajang-ajang yang berbeda gitu loh Kak. Memang sebelumnya sudah pernah ikut apa aja nih Deika? Sebelumnya saya udah pernah menjadi duta bahasa kampus sama duta genre Kabupaten Bangka Jalur Masyarakat. Tahun?
Tahun 2020. 2020 baru tahun lalu ya. Ya. Artinya apa sih yang membuat DIK akhirnya ya saya ikut nih? Karena kan tadi kalau melihat dari bicara DIK tadi kan ini kan agak berbeda kelihatannya kan, karena ada kalimat muslimahnya itu, itu yang mungkin akan membedakan dengan lomba-lomba atau kontes lainnya. Itu apa yang bisa membuat DIK ini saya harus ikut nih? IKA tuh pengen lebih bisa membuka mindset masyarakat tuh bahwasanya ajang yang bersifat muslimah itu seluruh muslimah itu bisa ikut loh. Nggak mandang kamu harus cantik atau enggak, tapi bagaimana kamu berdampak positif ke depannya, mengembangkan inspirasi yang kamu punya, seperti itu loh Kak. Yang IKA ingin tunjukkan ke khususnya di Bangka Belitung dulu lah, bisa mengubah sedikit mindset masyarakat seperti itu. Artinya DIK memandang bahwa sebenarnya kepribadian juga menjadi acuan ya untuk menjadi muslimah yang baik ya. Oke. Sebenarnya apa sih hobi DIK? Hobi Ika pribadi itu, Ika tuh seneng ngomong Kak. Oh, bukan mancing ya? Kan kalau orang kan punya definisi cantiknya tuh, kalau dia misalnya nari ngerasa cantik, kalau Ika pribadi bukan kepedean gitu ya Kak. Ngerasa cantik itu kalau ngomong gitu. Misalnya lebih ke depan umum, masalah benar atau enggaknya nanti aja. Yang penting bicara dulu ya? Iya, bicara dulu. Itu yang cantik menurut Ika. Oke, siap. Oke, kita ngobrol dengan Bang Jojo ya sebentar ya. Bang Jojo, ini kan lomba atau kontes putri muslimah, putri model muslimah. Ya. Apa sih yang mendasari Rumah Pelangi akhirnya memutuskan untuk membuat kontes seperti ini? Sebenarnya sih awalnya dari gini ya, kan kita punya banyak talent kita ini kebanyakan tuh datangnya itu dari daerah-daerah yang pedesaan ke orang kampung lah ya gitu. Jadi aku mikir gini, kenapa sih setiap kali kita ngadain event kita nggak pernah dapat kesempatan untuk bisa jadi nomor satunya? Apakah mungkin kita kurang wawasan dan segala macam? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa setiap kali mengadakan ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba seperti model seperti ini, mereka nggak ada jangka panjangnya gitu. Setelah ikut lomba selesai di situ tidak berlanjut. Jadi saya sedikit ngobrol dengan salah satu talent saya, dia juga sudah pernah ke nasional. Saya bilang, kamu nggak capek ya ikut lomba? Coba deh kita bikin suatu event yang benar-benar kita pengen ngerangkul nih siapa yang masuk ke dalam event tersebut. Oke, kita putuskan, kita cari beberapa pilihan dan dapatlah Putri Model Muslimah yang satu visi misi ke kita. Ini kan kita punya tagline-nya seperti ini, Empowering Woman of Muslimah. Artinya memperdayakan wanita muslimah. Artinya setiap muslimah itu punya kesempatan untuk berkarir, punya kesempatan untuk mengembangkan apa potensi yang dia miliki dalam diri dia. Dan dari awal saya sudah bilang, saya ingin ini semuanya penuh dengan kejujuran, semuanya pengen dari nol sampai dapat siapa yang menang. Kita harus pilih yang benar-benar anak-anaknya yang berpotensi di bidang tersebut. Itu sih pengen awalnya. Jadi berawal dari capek ikut lomba, capek dari keluhan ya. Dari keluhan lelahnya tadi, nggak pernah menang mungkin ya, atau kan kadang-kadang kan kegiatan kayak gini kan bentuknya kan komunitas ya. Yang menang itu kadang-kadang ya satu komunitas gitu. Jadi kita pengen kalau kita yang menangnya komunitas ya di situ lah muter-muternya. Jadi kita harus cari orang-orang baru. Iya benar. Bahkan memang benar nih Bang, di dalam event kita ini 20 besarnya pun masih ada yang dari anak Rumah Pelanginya, tapi tetap nggak menang ya Ika ya, karena kita memang maunya orang-orang yang memang berkompeten di hal-hal tersebut gitu, yang memang layak jadi juara gitu sih sebenarnya. Bukan karena anak didikan harus menang ya? Bener, bukan. Jadi walaupun saya ngadain acara tiba-tiba ada anak didik saya ikut, nggak harus saya menang kan, itu nggak fair saya bilang. Jadi memang benar-benar walaupun dibilang orang dalam tapi harus yang menang tetap yang bagus gitu. Yang menarik adalah kata muslimahnya. Tentu Bang Jojo kan pasti sudah memikirkan dampaknya. Iya benar, luar biasa. Ini akan berbeda dengan misal kontes putri-putri yang lain ya, yang mungkin secara kelanjutan, mungkin secara psikologis juga tidak akan berdampak besar kan. Nah, kata muslimah ini kan ada tantangan tersendiri bagi Bang Jojo untuk mengangkat ini. Itu apa yang bisa membuat Bang Jojo pede? Ini harus muslimahnya yang kita angkat. Oke, jadi gini Bang, sebenarnya ya kalau kita berbicara bahasa muslimah itu kan artinya wanita Islam ya. Jadi berhijab ataupun tidak berhijab sebenarnya semua orang kan muslimah gitu ya, seorang wanita. Cuman kan kita pengen gini,
kita kan mengikuti perkembangan zaman juga ya. Kita juga di sini ada 3 yang harus kita angkat dalam Putri Model Muslimah ini. Yang pertama kemuslimahannya tadi, kemudian yang kedua wawasannya, yang terakhir itu entertainmentnya. Jadi tiga-tiganya harus menjadi satu. Memang banyak kontroversi juga kemarin yang kita harus ya ada sedikit masukin muslimah ini harus bisa mengaji dan segala macem. Tapi kan harus tahu mengaji bukan berarti dia memang ya di bidang mengajinya fasih banget yang gimana. Yang penting dia tahu mengaji gitu dan dia mengerti tentang Islam ini jauh lebih dalam lagi. Itu yang sekarang lebih kita kembangkan. Ya setidaknya mereka pengennya sih Jojo tuh kayak Ika ini udah terpilih jadi role modelnya untuk wanita muslimah seutuhnya gitu sih. Walaupun pasti adalah kekurangannya gitu. Itu sebenarnya agak berat di sana bener berat karena di sana. ketika menjadi juara otomatis ya walaupun tidak semuanya, tentu sebagian remaja putri kita yang muslimat akan mencari atau menjadikan DIK ini sebagai role model tadi ya. Pasti. Bagaimana sih Bang Jojo proses Bang Jojo mulai dari ide sampai akhirnya terlaksana kontes putri muslimah yang alhamdulillah sebenarnya cukup bagus, cukup besar ya. Iya benar. Artinya walaupun tidak didukung dan support oleh berbagai banyak pihak, tetapi acara ini atau kontes ini bisa digemahkan kepada masing-masing. Itu bagaimana prosesnya Bang Jojo? Jadi setelah kita menemukan Putri Model Muslimah Indonesia ini dan bekerja sama membuat lisensi untuk Bangka Belitung, jadi saya dengan beberapa teman-teman bilang bahwa ini cocok untuk diadakan di Bangka Belitung. Pertama kita lihat saja dari fisik ya. Sementara pigeon lain itu kan ketika misalnya membuat suatu audisi rata-rata perempuan aja tingginya harus 160 ya. Minimal ya. Ya. Sementara kita tuh cuman 150. Kita jadi tidak melihat tingginya gitu ya. Jadi memang benar-benar yang itu dari segi fisik saja memang agak kita beda dari yang lain gitu. Kemudian bagaimana dengan hal-hal yang lainnya, kita juga sebenarnya pengen jangan sampai juga orang berpikiran bahwa ikut ini nih cuman sebagai buat seru-seruan dan segala macam. Jadi benar-benar tahap audisinya luar biasa ketat ya Ika ya. Pertama tuh kita ada kurang lebih 100 lebih peserta tuh yang mendaftar, yang mendaftar Sebangka Belitung tuh. Sebangka Belitung. Dan itu kita seleksi dari tahap administrasi. Jadi administrasi kita cek mana nih yang serius. Kalau yang serius kan berarti ngisi bionya, kemudian deskripsi tentang dirinya bagus. Kita pilih dapatlah 45 orang yang kita rasa layak ya untuk masuk ke tahap audisi interview. Setelah itu kita dengan juri-juri yang kita pilih, kita interview juga. Ada waktu itu wakil 2 duta wisata tahun 2018 ya, yang menjadi juri interviewnya. Kemudian kita tes juga dari bahasa Inggrisnya. Ya walaupun bahasa Inggris di Putri Model Muslimah ini bukan jadi poin besar ya. Yang penting ya bisa menambah poin penting lah untuk dalam kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris. Jadi setelah kita seleksi dapatlah 20 finalis, 20 besar finalis untuk masuk ke babak grand final yang karantina. Nah di karantina pun mereka kita kasih lagi nih challenge dan juga pembelajaran juga, pembekalan untuk selama mereka mengikuti kegiatan 20 besar ini. Challenge-nya apa? Yang pertama kita suruh mereka bikin video pariwisata. Jadi mereka bermanfaat nih, mempromosikan wisata yang ada di daerah mereka masing-masing. Itu wajib ya? Iya wajib, karena akan menambah poin penilaian mereka. Jadi kita suruh mandiri bikin video promosi pariwisata. Yang kedua kita minta mereka untuk bikin video endorse video endorse karena kan entertainment. Ini penting sekali ke depan mereka siapa tahu dimintai untuk mengendorse suatu produk, mereka belajar secara mandiri membuat video endorse. Photoshoot juga, dan terakhir kita dibantu oleh beberapa rekan, ada pembekalan public speaking, catwalk, kemudian personal branding dan juga ada wanita dan kemuslimahan serta ada juga pembekalan tentang pariwisata dan kebudayaan. Sudah lengkap ya? Lengkap sudah. Dan itu pemilihannya juga orang-orang yang tepat sebagai mentor-mentornya. Jadi muslimah itu hanya sekedar bawa bungkusnya, tetapi yang dipelajari banyak hal umum tetap hal umum. DIK sendiri apa sih yang agak berat sebenarnya pada saat ikut di awal-awal ya, sehingga bisa terpilih menjadi 20 besar yang masuk karantina? Itu apa sih yang sebenarnya agak berat menurut DIK? Yang berat itu yang pasti kan kita harus bisa catwalk gitu loh Kak. Ya soalnya Ika tuh tipikal anak yang memang mungkin lebih kurang senang gitu loh kalau pakai hak gitu. Tapi ya memang sudah menjadi tuntutan. Bahwasanya kan seorang muslimah itu bukan hanya kita
membawa brand muslimahnya, tapi kita harus bisa multifungsi seperti itu. Harus bisa dituntut misalnya nih, misalnya kita harus bisa jadi, kamu harus jadi kalem ya, harus bisa jadi kalem. Kamu harus bisa jadi yang sinergis ya, kamu harus bisa jadi sinergis. Jadi harus multifungsi seperti itu loh Kak. Memang banyak yang salah paham ya tentang kata-kata model yang ada di tengah itu. Jadi kan orang kan ketika menyebutkan kata model ya pasti model ini kan modeling dunianya seperti itu, kemudian catwalk dan lain-lain itu penting. Tapi sebenarnya model yang dimaksudkan di sini adalah role model tadi, contoh tadi istilahnya. Jadi model, contoh dan sebagai ini loh model yang sesungguhnya. Kalau Ika ini sendiri dari semenjak dia audisi interview pertama kali dengan saya, memang banyak yang bikin saya tuh kadang lucu, ketawa, nangis juga dengan apa yang, karena kan orang-orang seperti Ika ini, maaf ya tanda kutip, Ika juga menyadari bahwa dia punya kekurangan fisik yang terlalu nggak seperti orang sih ya, nggak seperti putri-putri pada umumnya. Tapi dia percaya diri, dia ingin membuktikan bahwa apa yang selama ini bulian dan segala macam yang diberikan orang itu dia ingin membuktikannya. Makanya saya memberikan dia kesempatan untuk masuk ke dalam putri model muslimah ini. Sampai ketika dimasuk tahap pembekalan pun saya selalu bilang, Ika duduk yang benar, Ika berdiri yang benar, Ika tersenyum. Hal-hal kecil seperti itu pun saya tekankan terus ke dia. Karena apa? Kalau kamu ingin membuktikannya dari hal kecil, jangan sampai orang nyesel nih milih Ika gitu. Jadi dari hal kecil. Atau memang Ika belum pernah ya seperti itu, sehingga Bang Jo bilang tadi banyak hal yang perlu dilatih lagi pada saat ikut kontes ini. Ya emang awal mulanya kan Ika tuh kalau disuruh seperti itu memang kurang senang ya, bukan tidak tahu ya. Tidak tahu. Tapi memang mungkin karena kebiasaan tadi ya, memang mungkin gayanya mungkin agak kayak laki ya orang bilang. Suka lari-lari ya. Apalagi tempatnya dirambak ya. Iya, kan orang bilang agak kayak laki gitu kan. Ika tuh agak kurang senang gitu dengan yang kegiatan misalnya. Pernah dulu ikut kayak ajang putri gitu waktu SD. Saking malunya Ika ngebelakangin penonton, dan itu menjadi stigma sampai sekarang. Oh kayak gini, udah ketakutan dulu loh. Tapi ternyata dari supportnya para teman-teman dan Kak Jojo yang sangat luar biasa, Ika kamu gini, dan memang kakak-kakaknya tuh nggak mandang kamu harus cantik, itu nggak pernah mandang. Tapi kita tuh benar-benar difokusin, dan memang acaranya itu sangat luar biasa. Banyak materi yang kita dapatin, banyak hal yang kita dapetin dari ajang yang dibentuk oleh Kak Jojo dan teman-temannya yang sangat luar biasa untuk para wanita yang ada di Bangka Belitung. Oke, Sobat BEN Radio, tadi kita sudah banyak mendengar apa yang dibicarakan dari Mbak Dek Ika dan Bang Jojo, bahwa kontes ini lebih kepada kepribadian, bukan kepada fisik, dan putri model muslimah ini akan menjadi model bagi remaja putri kita, tentunya yang muslim dan non muslim sebenarnya. Bagaimana sih bersikap atau berkarakter dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gitu ya Deka ya. Oke, Sobat BEN Radio, kita rehat sejenak, kita dengarkan lagu dulu, Budi Doremi Pelukis Senja. Oke, BEN Radio, The Real Radio News and Entertainment 90.5 FM Bangka Belitung. Oke, Dek Ika. Ya. Masih sehat? Masih. Dek Ika, sekarang kan Dek Ika telah terpilih sebagai putri model muslimah Babel ya. Iya. Tentu akan berbeda dengan sebelum menjadi putri model muslimah ya sebelumnya itu. Tentu orang atau sahabat Dek Ika memiliki pandangan berbeda saat ini ya, karena Dek Ika sudah menyandang sebuah predikat sebagai model muslimah. Nah, bagaimana Dek Ika merespon pandangan maupun harapan para remaja ya, agar mereka juga termotivasi bisa menjadi seperti Dek Ika? Kalau Ika lebih meresponnya tuh dengan, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka gitu loh ya Kak ya. Tapi kalau Ika tuh lebih gimana niat kita untuk memberikan apa yang ingin kita sampaikan kepada para wanita-wanita yang ada, bahwasannya seperti ini loh, muslimah itu kamu bisa berkembang dengan hal apa yang kamu inginkan, bukan hanya menjadi satu titik arah aja. Apalagi di era modern seperti sekarang, muslimah kan harus bisa
bersinergi dengan luar biasa seperti itu. Jadi Ika lebih merespon bahwasanya kita itu bisa, biarpun kita berhijab, tapi kita mengembangkan apa yang kita inginkan. Jadi jangan pernah takut, oh kalau berhijab itu kita susah untuk Tidak bergerak, bisa, gitu, ruang lingkupnya kecil. Tidak, malahan kita berhijab membentuk sebuah hal yang baru. Oh iya Gitu loh Kak. Dan Ika juga ingin melalui wadah Putri Modern Muslimah ini, kita ini kan terkenal dengan toleransinya. Bagaimana melalui wadah ini kita membentuk sebuah toleransi yang luar biasa. Bahwasanya yang kita tahu bahwasanya Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Bagaimana kita mengembangkan kalimat tersebut seperti itu sih Kak. Itu yang sebenarnya tidak bisa atau mungkin tidak banyak orang ya yang mampu mengadaptasi bahwa muslimah itu hal-hal yang sebenarnya bukan saklek ya, tapi muslimah adalah hal yang harus kita kembangkan agar saudara-saudara kita yang bukan muslimah juga bisa menerima kita dan bisa mengikuti. Itu kan lebih kepada karakter ya. Nah, karakter bagaimana yang nanti akan dikelola oleh DIK agar kata muslimah tadi memang melekat pada DIK. Supaya tadi dibilang DIK tadi bahwa teman-teman baik itu remaja putri muslimah pun bukan muslimah itu bisa memandang gini rupanya muslimah, bukan hanya hijab itu kan DIK. Karena di daerah Ika itu banyakan nonis ya Kak ya. Jadi Ika tuh mulai dari lingkungan dulu. Bagaimana kita mengajak dari lingkungan kita dulu. Itu yang bakal membentuk sebuah bahwasanya muslimah itu enggak dipandang orang tuh bahwasanya cuman dari lingkup yang seperti itu aja, tapi dari lingkungan kita terkecil dulu. Kita bentuk tuh lingkungan terkecil kita, baru kita bergerak yang besar. Ini kan kebanyakan orang itu salahnya gini, dia udah mau gerak ke besar, tapi lingkungan kecilnya itu nggak dilihatin. Tapi kita bentuk dulu nih lingkungan terkecil kita. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Bisa nih melalui budaya kita membentuk sebuah Islam itu lebih bisa universal gitu. Apalagi kan Indonesia seringkali nih baru kabar bahwasanya wanita rasisme, tapi kita kan harus bisa mengubah mindset seperti itu. Agama tidak pernah salah seperti itu loh. Oke, ini yang penting ini. Agama tidak pernah salah ya. Ya, oke. Benar tadi Ika tadi. Beberapa waktu lalu kan wanita malah diidentikan bahwa seolah-olah menjadi bukan tombak ya, jadi pengantinnya teroris ya beberapa yang lalu itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada stigma negatif bahwa orang-orang atau muslimah yang tanda kutip terlalu ketat dalam belajar agama itu akhirnya menjurus ke sana. Itu bagaimana pandangan Ika terhadap hal ini? Kalau pandangan Ika sih, kita tuh harus bisa lebih membuka diri bahwasanya nggak seperti itu loh. Banyak gerakan-gerakan yang memang mengajak antara Islam dengan non-Islam juga. Jangan pernah menjadi hal seperti itu sebuah patokan bahwasanya Islam itu agamanya cuman tertutup, tapi tidak. Kita itu adalah mempersatukannya. Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Kafirun bahwasanya agamamu ya agamamu gitu loh. Bahwasanya gimana kita mengembangkan kalimat tersebut, itu yang pengen Ika ubah bahwasanya stigma masyarakat itu bukan seperti itu loh. Kita itu harus bisa bersama-sama. Apa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika kalau bukan kita yang mengembangkan hal tersebut gitu loh Kak. Benar kan Bang Noy? Nggak salah pilih kan saya? Nggak salah ini. Pas ya. Oke, ini Bang Jo ya. Kan Rumah Pelangi sudah menjadi baru setahun ya, berdua tahun ya. Kalau di Bangka Pinangnya kita baru hijrahnya 2 tahun sih. 2 tahun ya. Tapi umurnya sebenarnya udah 9 tahun. Ya, artinya saya sendiri sebagai media, sebagai wartawan sudah lama sebenarnya mendengar nama Rumah Pelangi ya. Artinya sudah banyak talent yang dihasilkan dari Rumah Pelangi ini kan. Yang tentu sudah bisa mewarnai banyak profesi di Bangka Belitung yang terlahir dari Rumah Pelangi ini. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalau misal ada generasi muda kita, remaja kita ingin bergabung dengan Rumah Pelangi, bagaimana caranya? Ada syarat-syarat khusus atau gimana? Sih sebenarnya. Ya yang pertama sih kemauan dulu ya. Kalau misalnya kan kebanyakan anak-anak sekarang kan coba-coba ya. Sebenarnya kalau misalnya dia pengen, kita kan punya Instagram nih. Tinggal bisa DM langsung, tanya alamatnya di mana, mau istilahnya mau ikut kegiatan apa. Jadi sekarang sih lebih kita awalnya sih memang kita fokusnya ke seni ya. Tapi seni ini kan
cangkupannya luas banget ya. Jadi makanya kita lebih sekarang menyebutkannya kayak sekolah entertainment gitu. Jadi untuk awal ini sih kita lebih ke bidangnya baru modeling sama acting. Cuman ketika anak punya kemampuan apa nih dalam diri mereka akan berusaha kita kembangkan. Akan berusaha kita kayak misalnya nih si A dia kayak di Putri Model Muslimah juga ada yang pinter nyanyi gitu ya. Terus kita ngomong nanti kamu kapan-kapan kita kembangin ya, kita bikin cover lagu terus kita taruh di YouTube ya. Dari hal seperti itu nanti orang tahu kan, orang juga akan kamu kemarin punya talent yang bagus nyanyi ya, ayo kita undang di acara kita. Di hal seperti itu sebenarnya mudah banget. Tinggal langsung bisa DM ke Instagram kita, ngasih tahu saya mau ikut gabung nih Kak, bisa nggak? Hubungin aja, kita orangnya welcome kok sama siapa aja. Atau bisa langsung ke alamat langsung ya? Di Iya, mana tuh? di Jalan Sriwijaya, tepatnya di belakang Kanwil ya, dekat Kodim. Itu Kelurahan Parit Lalang. Pokoknya tepat di belakang Kanwil Pangkal Pinang. Di depan samping Kodim ya? Iya, samping Kodim. Nah, kalau sekarang sih berapa sebenarnya yang masih aktif yang sekarang dalam binaan Rumah Pelangi? Kalau sekarang sih banyaknya talent anak-anak kecil ya. Tapi kalau misalnya digabungin sama Putri Muslimah, alhamdulillah sekarang udah hampir 50-an. 50-an talent yang kita punya. Tapi untuk tim-tim yang ada di dalamnya yang aktif membantu kita itu paling cuma 8 sampai 9 orang lah. Yang benar-benar istilahnya dia yang jadi bagian dari tim event, kemudian tim guru juga sebagai pengajar di Rumah Pelangi Entertainment, dan banyak lagi sih lainnya. Tadi kan Bang Jojo bilang bahwa bagi anak-anak atau remaja kita yang ingin bergabung atau ke Rumah Pelangi, artinya jangan khawatir ya. Yang paling datang dulu, nanti di sana nanti akan diarahkan kemana bakatnya. Iya. Kadang-kadang bingung mereka. Sebenarnya sama modeling dan acting juga berkesinambungan kan. Banyak juga model aktor-aktor kita dan aktris berawal dari model dulu atau sebaliknya. Sama aja sih sebenarnya. Ada juga yang datang-datang dia ternyata ketika ngikut modeling tuh nggak bagus, nggak cocok, tapi suaranya bagus di nyanyi, suruh nyanyi gitu. Iya. Kita selalu mengarahkan yang mana sih yang kalian pengen gitu. Makanya saya juga dalam pigeon ini, dalam dunia modeling ini saya juga punya banyak rencana sebenarnya ke depan. Saya juga pengen bikin selain dari Putri Model Muslimah ini, tujuannya apa tadi? Untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik lagi lah istilahnya, mengembangkan bakat-bakat lainnya gitu, bahwa nggak serta-merta dilihat dari tadi kondisi cantik tadi, tapi juga banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam diri talent-talent yang ada di Bangka Belitung ini. Itu sih sebenarnya. Nah, sepengetahuan atau baik itu sematan Bang Jojo atau pakai data itu sudah berapa banyak lulusan lah atau apalah namanya dari Rumah Pelangi itu yang sekarang berkarir atau beraktivitas di luar yang mereka cukup berhasil sekarang? Sebenarnya yang sekarang itu yang paling dominan itu yang pertama ada Bang Adi ya. Kalau Bang Adi ini dia sudah tahun 2018 itu sudah beberapa kali main di ada di sinetron di Antv itu. Zaman dulu tuh apa namanya, Kun Fayakun nama sinetronnya. Udah pernah main di situ. Kemudian pernah ikut Facebooker tuh masuk 10 besar, 10 besar. Cuman Facebooker kan dulu kan nggak bisa tayang di live ya karena masalah di komisi penyiaran dan segala macam. Jadi cuman secara offline aja pada masa itu. Kemudian juga dia pernah gabung juga main di PH-nya Deddy Mizwar juga pernah. Itu bukan hal yang mudah ya untuk masuk ke jenjang casting diterima tuh luar biasa. Kemudian untuk di bidang modelingnya kita ada Kak Puput. Kak Puput itu nanti insya Allah mohon doanya juga di bulan Juni ya. Juni nanti berangkat ke Samarinda mewakili Bangka Belitung untuk Putri Muslimah Nusantara ya. Muslimah Nusantara, di Bangkanya dia dapat juara yang kedua, runner up. Kalau untuk nasionalnya Kak Puput sendiri sudah di top 5 favorit Miss Muslimahan Indonesia 2020 tahun kemarin. Jadi banyak prestasi-prestasinya, masih banyak lagi sih yang lain. Ada yang duta anak, kemudian ada yang berkarir di bidang modeling, acting dan segala macam sih banyak. Rumah Pelangi nerima yang tua nggak? Nerima. Karena emang itu yang sulit. Gini, ketika kita misalnya ada pengen bikin film nih ya, kadang-kadang kan terlalu dibuat-buat ya. Masa sih yang umurnya anak-anak remaja kita dandan jadi tua kan nggak lucu gitu ya Kak. Jadi harus memang kita kadang-kadang buka peluang untuk siapa aja. Ketika ada yang nanya, kalau untuk bidang acting nih umurnya maksimal berapa ya? Ya selama dia masih mau kita akan ajak. Mungkin nggak ngajar ya, cuman berkolaborasi. Selama dia bisa bicara. Iya benar. Boleh ya. Kapan-kapan Bang tahu Bang ikut gabung. Jangan. Jadi abahnya kita. Oke, Dika. Dika tahu Rumah Pelangi ini sejak kapan?
Baru pas mau ikut Putri Model Muslimah. Soalnya kan kegiatan IKA ini karena di Bangka ini kan baru 2 tahun, jadi kebanyakannya di luar, jadi baru tahu gitu loh, Kak. Gitu ya. Baru eksponnya tuh sekarang semenjak kuliah. Soalnya kan dari pesantren ya? Iya, pesantren. SMA-nya kan juga di luar, jadi ruang lingkup di Bangka itu sedikit ya. Dan semenjak kuliah di Bangka juga udah tuh mulai nyari dan ternyata ketemulah dengan Rumah Pelangi. Rumah Pelangi ya. Berarti Ika sekarang kuliah di Stein ya? Iya, IAIN. IAIN sekarang ya. Ya. Tadi apa? Jurusan apa tadi? Jurusannya psikologi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Alhamdulillah. Saya juga sering diceramahin sama dia. Tapi kalau sudah dakwati ya mudah-mudahan ya nanti diceramahin semua nih ya kawan ini. Ya pastinya pengen ada aura positif lah yang masuk. Iya. Setiap ada yang masuk kan. Nah, pandangan DIK sendiri setelah ini walaupun baru seminggu ya, seminggu tentu bagaimana sih support keluarga teman-teman terhadap prestasi yang DIK dapat sekarang ini dan amanah beban sebenarnya yang DIK tanggung sekarang ini. Kalau support dari keluarga sih alhamdulillah ya, kayak sangat alhamdulillah gitu. Karena kalau lebihnya itu bapak sih. Kalau bapak tuh dia mulai, oh kamu nih berarti emang bakatnya di sini. Kalau memang kamu senang di situ ya kamu gali terus gitu loh. Jangan setengah-setengah kalau kamu melakukan suatu hal. Dan satu ingat harus bisa jaga attitude kamu. Karena kita udah berbeda ranah loh, kalau sudah menjadi sebuah public figure ya Kak Jo ya, itu sudah berbeda sekali dengan kita yang masih biasa-biasa aja gitu loh. Seperti itu. Kalau dari teman-teman support banget, dari para dosen-dosen juga support dan malahan dikembangin terus loh untuk generasi muda kedepannya. Artinya beban itu memang harus sudah mulai dipikul ya di IKA. Kalau beban pasti ada lah Kak, kan karena mengabdi itu pasti kita harus bisa menaruhkan apa yang kita ingin, yang kita berikan kepada orang lain gitu loh. Benar, kemampuannya. Bukan hanya dapat selempang wis udah hilang gitu, nggak mau. Sering banget tuh di ajang, baik pun itu ajang dari pemerintahan, kan banyak yang mereka udah dapat selempang ya wis pulang gitu. Bukan seperti itu, tapi kalau IKA karena memang prinsipnya kayak gini. Semua itu dimulai dari hobi gitu. Kalau kamu nggak hobi ya kamu nggak senang dengan apa yang kamu lakukan, ya wes kamu nggak bakal dapat apa-apa. Karena apa, merintis itu kan dari nol gitu loh Kak ya. Kalau kita hal suatu itu harus dari nol dulu baru bisa naik gitu. Kalau memang langsung mau jadi ke atas emang anaknya Raffi Ahmad ya. Ya benar. Gitu ya. Sudah kaya dari kandungan ya. Iya, udah kaya dari kandungan gitu. Benar. Oke, Deika dan Bang Jojo, kita istirahat sejenak, kita dengarkan lagu Gigi. Bisa saja. Sobat BEN Radio, nanti kami kembali setelah lagu ini. Oke, kembali lagi bersama saya Bang Doi dalam acara 1 jam bersama Bang Doi. Kita masih akan ngobrol bersama tamu saya yang cantik dan ganteng ini. Kita akan mengulas kembali apa sih sebenarnya bagi Ika sih sebenarnya apa sih sebenarnya makna muslimah sendiri Mbak Ika? Kalau menurut Ika pribadi ya makna muslimah itu kan kalau kita gali secara Islamnya kan pasti muslimah itu kan dari muannas ya. Setidaknya muslimah itu bukan hanya menjadi sebuah hal yang cuman di ruangan itu saja, tapi menjadi seorang muslimah yang bisa mengembangkan segala hal yang dia miliki, seperti itu loh Kak. Harus bisa menjadi seorang muslimah yang memotivasi seluruh wanita-wanita yang ada, bukan hanya ruang lingkupnya kamu di sini aja enggak, tapi kamu bisa gitu. Makna muslimah itu bukan hanya terikat itu aja, tapi muslimah itu ya super gitu, sesuai dengan dari Putri Model Muslimah tadi, Empowering of Muslimah gitu. Bagaimana kita membentuk sebuah power muslimah yang memang ini loh muslimah yang tangguh tuh seperti ini loh, muslimah yang dikecam masyarakat bahwasanya muslimah itu harus jadi ukti-ukti banget, enggak seperti itu, tapi muslimah itu harus bisa mengembangkan apa yang dia miliki, harus bisa mengembangkan bakatnya. Misalnya nih ada yang seneng di karate ya silakan, tidak menjadi permasalahan kamu. Oh pakai jilbab nanti dibilang orang kan bilang kamu nggak cocok dengan jilbab kamu kalau kamu kayak gitu, enggak. Tapi muslimah itu harus bisa lebih
dibuka loh cakrawala masyarakat Indonesia. Cara pandangnya tuh harus bisa dibuka. Banyak kemarin waktu pas Ika sempat umroh tahun 2018, banyak sekali kok wanita-wanita di Arab itu yang memang mereka bercadar, tapi mereka juga bisa mengembangkan banyak kegiatan lain, bukan hanya mereka tercakup cuma dari satu sudut, enggak, tapi banyak hal yang bisa mereka lakukan. Setidaknya budaya kita itu harus bisa lebih luas melihat ke cakrawala dunia, tapi tetap menggunakan budaya Indonesia yang ada tanpa menghilangkan budaya tersebut. Dan tetap dalam bungkus muslimah tadi ya. Tapi harus bisa lah menjadi muslimah yang memang mengembangkan apa yang dia inginkan selagi itu positif gitu. Oke, cita-cita Dek Ika ini apa sebenarnya sih? Karena Ika kan ambil psikolog, ya cita-cita Ika tuh sebenarnya ingin menjadi seorang psikolog gitu loh Kak. Ika tuh senang dengan disabilitas. Oh, disabilitas ya? Ya, memang sangat senang disabilitas. Ika tuh kenapa memang ingin, mungkin orang banyak bilang kamu terlalu ngambilnya ke situ, enggak, tapi ingin lebih memfokuskan bahwasanya seluruh orang tuh bisa loh mengembangkan bakat yang dia inginkan. Dan Kak Jojo juga bakal membuka Miss Impian ya Kak Jojo doain nanti Miss Impian ya? Miss itu Impian. Pertama di Bangka Belitung Indonesia ya mungkin? Itu saya ngadain untuk khusus di Bangka Belitung tuh tujuannya untuk jadi kan ada tagline-nya itu cantik itu hak setiap wanita. Jadi siapapun bisa ikut. Jadi mau dia badannya gemuk, kulitnya hitam, atau punya keterbelakangan mental yang mungkin sesuatu lah yang ada dalam diri dia nggak bisa dikembangkan, kita kembangkan. Jadi setiap waktu saya milih Ika ini kemarin ya, Ika ini punya saya tanya, Kak, kalau kamu jadi putri modal muslimah kamu mau ngapain gitu kan? Saya mau buka lebih ke disabilitas tadi ya. Jadi mau bikin sekolah khusus mereka, kemudian mereka itu bagi saya itu mulia banget. Nggak semua anak seusia Ika berpikiran seperti itu, apalagi dia kan seorang bakal lulusan psikolog nih. Artinya kan perkembangannya ke situnya pas banget gitu. Jadi gimana Ika, emang orang tua kamu dukung nih kalau kamu bikin kayak gini? Oh, dukung sekali. Oh, ngobrol-ngobrol, oh cocok nih, saya harus kasih kesempatan anak seperti ini. Justru gitu. hakiki cantiknya di sana ya. Iya, benar. Bisa mengembangkan berbagai persoalan ya, permasalahan. Iya, benar. Untuk kemaslahatan masyarakat. Itu sih. Oke, Dika sendiri misalnya tadi kan disabilitas ya. Memang sih sebenarnya yang saya tahu memang sekarang ini teman-teman saudara kita disabilitas memang agak kurang diperhatikan lah ya. Kita nggak tahu itu apakah memang kebijakan atau apapun ya. Artinya dengan Dika mengambil itu sebagai salah satu amanah nanti akan program kerja nanti ya. Tentu akan memberi banyak hal yang positif pada mereka. Nah, bagi Dika sih sebenarnya bagaimana Dika memandang mereka itu dalam konteks yang dibilang Bang Jojo tadi, mereka juga memiliki kemampuan yang mungkin berbeda dengan kita yang sekarang ini. Itu bagaimana Ika memandangnya? Kalau Ika pribadi memandang mereka tuh pada hakikatnya sama seperti kita, tapi memang mungkin mempunyai keterbatasan yang memang berbeda seperti itu loh Kak. Setidaknya pernah itu Ika kan bergabung di salah satu komunitas juga yang bergerak kepada disabilitas, di mana mereka itu memang luar biasa. Ada yang mereka mungkin kita nggak bisa main alat musik seperti itu, tapi mereka bisa. Karena itu mereka itu memang punya fokusnya sendiri ya, kayak kita aja sih Kak, pasti punya fokusnya tersendiri. Seperti itu juga mereka. Cuman masih banyak wadah yang belum menyalurkan mereka. Coba sih setidaknya dari Bangka Belitung ini membuka sebuah wadah yang memang bentuknya tuh untuk disabilitas. Bahwasanya sama loh, hal apapun tuh sama, tinggal kitanya mau atau enggak merangkul mereka. Kan sering banyak kali nih anak SLB dibilang, alah dia itu nggak bisa gini jadikan ajang kayak ajang bulian gitu. Tapi padahal mereka juga mampu mengembangkan apa yang mereka inginkan. Cuman kurang ke ekspor tadi. Justru malah kelebihan mereka tuh malah tidak bisa kita ikuti malah ya. Terkadang kita nggak bisa ngikutin gitu. Yang unik gitu, unik banget gitu dengan kemampuan yang kadang luar biasa. Mereka bisa dapat kelebihan lain berarti ya. Makanya aku selalu menekankan nih Bang Dai, Ika ya si dia tuh memang cantik ya, si dia pinter, kemudian si dia tinggi, semua kan punya porsi cantik masing, jadi beda-beda. Jadi jangan takut kalau misalnya Ika cantiknya di mana, kemudian si juara ini cantiknya di mana. Saya bilang punya kelebihannya masing-masing dan itu nggak bisa disamain. Nah itu mungkin Bang Jojo yang sampai hari ini mungkin masih sulit ya, sulit menerjemahkan cantik itu bagi masyarakat kita lah, bagi
mereka seperti ini misalnya. Bagi kaum wanita cantiknya seperti artis Korea, kira-kira seperti itu. Iya, fisik secara jadi fisik. mereka lebih ke sana. Padahal yang diinginkan oleh Bang Jojo cantik itu sebenarnya tergantung apa yang mereka keterampilan mereka sendiri kan. Benar. Mereka bakat mereka itu mereka terjemahkan dengan aktivitas sehari dan bermanfaat masyarakat, itu yang sebenarnya cantik kan. Benar. Nah, Bang Jojo, animo dari dari masyarakat sini, remaja sini dengan adanya acara ini bagaimana setelah seminggu ini? Saya sampai nggak tahu ya kalau misalnya sampai seperti ini antusiasme dari baik penonton, baik dari juri dan segala macam sponsor semuanya. Alhamdulillah responnya semua baik ya Ika ya. Bahkan saya sampai shock nih setiap saya melihat banyak yang ngeposting istilahnya tentang putri model muslimah ini ke positifnya, bukan ke negatifnya. Saya bahkan setelah saya berpikir ini ajang putri model muslimah ini cari orang yang bagus untuk dibawa ke nasional loh. Kenapa saya nggak milih yang kemarin runner up misalnya, kan harus milih Ika. Ika lihat sendiri kan, kalau kita cuma lihat fisik, runner up kita itu luar biasa seperti boneka Barbie. Tapi semua orang berpikiran pasti dia yang dapat nih, pasti semua sama aja gitu. Tapi kita enggak, kita lihat cantik semua cantik saya bilang. Jadi dari setiap sesi saja nih, dari karantina dari awal sampai akhir itu banyak cerita-cerita. Saya bilang tadi Ika aja ketika mau unjuk bakat dia nangis terus karena dia ngerasa bakatnya nggak sama seperti anak-anak yang lain. Tapi saya selalu bilang kamu nggak boleh nangis, kamu kan punya bakatnya kayak gini, ya udah kembangin bakat kamu. Jadi saya bilang si A bagus, si B bilang si A bagus, nggak sama semuanya, semua punya pandangan masing-masing. Saya bilang jadi ya udah tampilin yang percaya diri aja, gimana kamu maunya, tampilin apa yang kamu bisa. Saya di belakang panggung pun bilang kayak gitu, malam ini adalah malam kamu, lakuin yang terbaik. Nggak ada yang bisa nentuin kamu menang atau enggak, diri kamu sendiri, saya bilang gitu. Jadi saya tekankan seperti itu ke mereka. Saya selalu kasih motivasi bahwa ayo kalian pasti bisa semuanya. Akhirnya mereka bisa malam hari itu walaupun dengan waktu yang singkat, berusaha maksimal ya, bukan maksimal, berusaha maksimal. Dan akhirnya yang masuk ke top 3 pun, top 5 pun itu adalah hal-hal yang orang-orang yang memang nggak kita duga. Kita aja nggak nyangka mereka yang masuk gitu kan. Sebenarnya kan menang atau tidak menang kan kita yang memastikan ya. Kalau kita sudah pede atau sudah yakin ya mungkin tinggal klik saja kan, tinggal nasib saja sebenarnya kan. Tapi kalau kita sudah dari awal sudah tidak pede dan tidak meyakinkan diri bahwa menang, ya bagaimana kita bisa menang Ika. gitu ya. Jadi aku ngomong kemarin tuh apa ya, aku bilang kalau Ika ini punya kata-kata motivasi yang luar biasa sekali. Apa kegagalan itu kita gagal kalau kita nggak mau coba ya. Jadi gagal, kita udah gagal dulu kalau kita nggak mau coba. Itu kalau dari Ika. Jadi hal seperti itu benar juga nih apa yang disampaikan ini anak gitu kan. Kalau misalnya orang bilang, saya bilang gini, mungkin yang menang ini adalah yang terbaik menurut pilihan juri. Tapi pada dasarnya 20 besar anak-anak ini udah menang. Menang semua. Karena mereka menang apa? Menang mengatasi diri mereka. Kita nih nggak menang loh, tapi mereka mengatasi itu tadi. Itu bagi saya udah menang banget. Udah luar biasa. Karena mereka mengatasi kegagalan yang mereka lakukan malam hari itu sudah menang. Mengalahkan diri mereka masing-masing. Oke, tadi menarik yang dibilang Ika tadi bahwa Bang Jojo dalam waktu dekat ini akan menggelar Putri Impian. Miss Impian. Miss Impian. Boleh dong dibuka rahasia sedikit apa sih sedikit Miss Impian sih ya. itu? Jadi saya pengen setelah melihat dari putri model muslimah ini banyak ya anak-anak yang tubuhnya kecil gitu, mungil, nggak ngerasa layak. Jadi saya cuma pengen ngasih kesempatan ke perempuan-perempuan yang ada di Bangka Belitung bahwa nggak harus cantik. Jadi saya mau yang bertubuh gemuk, kemudian mau dia bertubuh kulit hitam, mau dia punya keterbelakangan apa gitu dalam diri yang kurang, saya mau kasih kesempatan dia jadi seorang putri di atas panggung. Itu aja. Memang pun untuk impian ini tidak ada nasionalnya, tapi saya pengen lokal kasih dulu ya. Lokal. Saya mau kasih mereka kesempatan gitu, kasih mereka kesempatan untuk berdiri di atas panggung, untuk mencoba mengeluarkan jati diri mereka yang sebenarnya yang selama ini mereka dibatasi, nggak boleh ikut. Kamu nggak sesuai karakter, nggak boleh ikut. Kita kasih kesempatan. Bukan hanya Miss Impian, ke depan kita juga pengen bikin buat cowok, buat penyanyi yang ada di Bangka Belitung. Kita pengen kasih mereka wadah-wadah, kesempatan di event-event besar seperti Putri Model Muslimah ini. Itu sih sebenarnya. Oke, Bang Jojo, tentu memang yang saya tahu, saya dengar bahwa
Rumah Pelangi ataupun kegiatan yang kemarin Putri Model Muslimah itu kan sedikit sekali dukungan dari pemerintah ya, tapi tetap jalan dan sukses seperti itu ya. Tapi kan ini kan kontribusi masyarakat yang sebenarnya memberikan nama atau keharuman bagi daerah itu mestinya harus dapat juga support atau dukungan dari pemerintah daerah ya. Nah ini apa sih harapan Bang Jojo ke depan supaya pelaku-pelaku seni ataupun itu mendapat support atau dukungan dari pemerintah agar bisa selaras sejalan itu untuk membantu membangun SDM di Bangka Belitung sendiri. Benar. Sebenarnya sih apalah dayanya orang seperti kami kalau tanpa bantuan pemerintah ya, istilahnya kayak gitu. Cuman kita kan pengen membuktikan, pengen mandiri dulu gitu ya, pengen mencoba sesuatu. Saya bisa nih kalau bikin event mandiri tanpa ada bantuan tangan pemerintah, tapi nggak bisa lepas juga dari pemerintah. Artinya kita juga pengen pemerintah saat ke depan nanti setelah adanya event ini mendukung kegiatan kita ini. Mendukung juga Ika nanti yang akan berangkat bulan Juli nanti ke Jakarta nanti, untuk ikut mendukung nasional, walaupun secara apapun bukannya kita pengen banget nih pemerintah juga ikut turun andil gitu ya, membantu talent-talent muda berbakat yang ada di Bangka Belitung ini untuk maju lebih ke tahap lagi ke depan ya, ke tahap nasional lah ya. Tahap nasional, ke tahap selanjutnya itu sih pengennya. Tentu support itu sangat penting sekali buat kami gitu kan. Ika sendiri kan ini bulan apa? Bulan Juli ya? Juli akan bukan bertarung ya, arti akan mengembangkan lebih tinggi lagi talent Ika ini sebagai putri model muslimah tingkat nasional ya. Tentu ini waktu yang sebenarnya tidak panjang lagi ya, masih sekitar 2 bulan itu. Apa saja yang akan dipersiapkan Ika agar keinginan masyarakat Bangka Belitung juga Ika bisa mengharumkan Bangka Belitung di tingkat nasional. Mungkin kalau awal-awal ini Kak lebih menyiapin dari mengatur pola makan dan hidup sehat seperti itulah Kak. Kan setidaknya memang orang tidak melihat kita dari fisik, tapi setidaknya kan kita usaha dulu gitu loh. Kita mulai usaha sedikit demi sedikit. Ya memang kalau memang usaha itu memang belum ada dampak yang sangat luar biasa, ya memang mungkin usaha kita sampai segitu. Ada pesan yang saya ingat dari Bapak Deddy Mizwar yang membuat saya tuh terngiang sampai sekarang. Jika kamu udah usaha, tapi usaha kamu itu ternyata nggak pas loh. Kamu jangan sedih, berarti Tuhan memang berhendak kamu di situ. Ada dampak positifnya dari hal tersebut. Tapi jika kamu memang usaha kamu memang udah super, ya memang udah bagus, ternyata memang ada dapat titiknya ya, berarti itu memang sudah rencana Tuhan. Setuju sekali. Jadi atau doa lagi yang lain ya. Jadi kalau sekarang lebih ke itu sih Kak, lebih ngefokusin bagaimana pola hidup sehat dulu. Setidaknya kan Ika tuh lebih pengen, kalau misal nyampe goalnya segini, bahwasanya saya bisa loh, saya tuh dari orang yang benar seperti ini. Tapi kalian juga bisa kalau mau usaha. Kan kita udah usaha, udah ikhtiar, udah doa, tinggal gimana kita nerima hasilnya aja kan gitu. Kayak Allah yang tentukan ya. Tinggal Allah yang tentukan. Kalau memang dapatnya cuma segini ya gak apa-apa. Kalau seandainya Ika nggak memiliki fisik yang tanda kutip tadi ya, misalnya sama seperti yang lain, mungkin nggak ada yang spesial, betul, nggak ada contoh, tidak ada yang bisa dipelajari oleh orang lain gitu ya. Jadi ini sebagai luar biasa, Ika dikasih seperti ini pun intinya ada manfaat positifnya gitu ya. Mungkin ini mungkin yang terakhir dari Ika ya, artinya tentu dari Ika ingin juga atau berharap juga kepada remaja-remaja putri kita maupun generasi muda kita itu bahwa muslimah harus menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada pesan-pesan apa yang bisa Ika berikan pada teman-teman atau remaja putri kita? Pesan buat teman-teman semuanya, baik itu wanita, laki-laki, jangan takut ngelangkah dari hal yang baru, jangan takut keluar dari zona nyaman gitu loh. Kadang kan orang Bangka ini selalu bilang dak pati kawan nyusah. Ubah mindset seperti itu, bahwasanya orang Bangka itu di luar Bangka yang justru paling terkenal itu adalah orang Bangka Belitung yang super luar biasa pintarnya. Kita ubah setidaknya dari hal lokal dulu nih. Kita mulai ikut ajang-ajang yang memang dari tingkat tingkat sekolah dulu, baru nanti lanjut kecamatan, kabupaten, baru ke sampai tingkat nasional. Ikut aja. Nikmatin prosesnya, nanti bakal ada cerita yang sangat luar biasa di saat kita tua nanti gitu loh Kak. Betul. Oke,
Kalau Bang Jo sendiri sebenarnya cita-cita Bang Jojo apa sih yang sedang dikejar atau ingin dicapai ya? Tapi dalam hal ini ya, dalam konteks bahwa Bang Jo sedang mengembangkan atau membangun sebuah sebuah sumber daya manusia Bangka Belitung di bidang seni dan budaya ini. Kalau cita-cita yang pengennya sih, aku tuh pengen banget ya punya sekolah ya. Sekolah entertainment ya atau seni. Jadi kan SMK seni di Bangka Belitung belum ada ya. Jadi mungkin kalau saya istilahnya dikasih kesempatan sama Tuhan pengen bikin itu gitu. Jadi biar saya bisa menampung lebih banyak lagi SDM yang ada di Bangka Belitung. Itu sudah jadi kayak keinginan saya. Kemudian yang kedua, saya juga pengen bikin sebuah ya katakanlah sesuatu usaha di bidang entertainment seperti televisi, kemudian yang berkembang di bidang media online lah, online entertainment lah, seperti itu. Legalitasnya jelas seperti itu. Cita-citanya di situ sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah ke depan ada kesempatan yang memberikan saya bisa tetap maju ke hal-hal seperti itu. Pengennya sih. Dan kalau melihat potensi yang sumber daya yang ada ini memang memungkinkan. Karena memang sekarang kan sekolah menengah kejuruan kan udah banyak jurusan-jurusannya. Tapi untuk seni kan belum ada. Sementara kebudayaan di Bangka Belitung tuh banyak yang harus dikembangkan. Kenapa nggak kita adakan gitu ya? Kita yang menjemputnya ya. Iya benar, harus ada sebenarnya. Oke, Sobat Ben Radio, tanpa terasa sudah 1 jam lebih saya Bang Doi berbincang-bincang asik bersama DIK sebagai putri model muslimah dan Bang Jojo, owner Rumah Pelangi. Kasih telah mendengar atau menyimak bincang-bincang saya dengan dua narasumber saya, dengan dua tamu saya, DIK dan Bang Jojo. Kita akan bertemu lagi di hari Sabtu depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.